nanas ya, katanya memang kalau makan nanas keguguran. Tapi sebenarnya faktanya ya, kalau nanas itu memang dia itu mengandung senyawa yang namanya bromelain. Halo sahabat Hermina, ternyata masih banyak ibu hamil yang masih percaya tentang mitos kehamilan loh. Padahal informasi terkait mitos kehamilan yang beredar selama ini itu belum tentu kebenarannya juga. Dan ada fenomena bahwa makan nanas itu bisa bikin bayi keguguran. Lalu seberapa besar bahayanya sih makan nanas itu? Saya bersama dengan Dr. Nadia SPOG, yuk kita akan cari tahu mitos kehamilan di Hermina Talk. Apa kabar dokter? Oh baik, terima kasih. Sehat, iya. Nah ini nih dok, banyak nih mitos ya tentang terutama ini fenomena makan nanas nih. Kalau menurut dokter nih dari segi medisnya bagaimana? Nanas ya, katanya memang kalau makan nanas keguguran. Tapi sebenarnya faktanya ya, kalau nanas itu memang dia itu mengandung senyawa yang namanya bromelain. Nah, bromelain ini kalau teorinya tuh bisa bikin relaksasi otot. Nah, dia bisa juga melunakkan mulut rahim. Jadinya kalau mulut rahim lunak, dia itu bisa mempercepat persalinan. Tapi faktanya kalau dalam nanas, misalnya jumlah dosis bromelain yang diperlukan untuk ada efek seperti yang tadi saya bilang itu dia sekian miligram. Tapi kalau di nanas dia itu cuma 0,000 sekian miligram. Jadi kalau kata boleh dilihat juga mungkin nanti di-share tahu sekitar kurang lebih kata jurnal-jurnal sih mungkin sekitar ratusan nanas ya baru bisa dapat efek kayak gitu. Jadi sebenarnya aman. Ibu hamil ya makan nanas aman-aman aja. Aman. Nah, jadi ternyata berarti ini fakta atau mitos dok berarti? Mitos ya sahabat Hermina. Oh ya sahabat Hermina, saat ini kita live juga di Instagram. Ya, jadi bisa yang mau bertanya silakan bisa bertanya langsung ketik aja di bawah. Nah, ada mitos lain nih dok terkait apakah boleh makan pisang yang kembar dempet itu. Nah, itu nanti bisa bikin bayinya kembar juga. Apakah benar? Nah, ini mitos atau fakta nih? Mitos lagi. Ya, mitos juga. Penjelasannya dok? Ya penjelasannya gimana ya? Nggak ada kayaknya emang kelihatannya tuh sangat nggak ilmiah gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Mau dempet kayak mau kembar 3, mau dempet 3, 4, 5, ya nggak masalah. Nggak ada ngaruhnya. Jadi makan pisang dempet mitos ya, sahabat Hermina. Kemudian nih dok, ada lagi nih dok. Kemarin sempat ada yang nge-DM saya tuh, minum susu kedelai. Nah itu juga katanya kok bisa nggak boleh buat ibu hamil. Susu kedelai. Mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Sebenarnya susu itu juga sebenarnya pada dasarnya nggak wajib. Yang penting pada dasarnya kebutuhan ibu itu tercukupi. Dan biasanya sih dari makanan atau suplementasi vitamin itu udah cukup. Kalau susu pun itu cuma tambahan aja. Mau susu sapi atau susu kedelai nggak masalah selama nggak ada alergi. Oh iya, baik. Jadi mitos ya sahabat Hermina. Kemudian ada satu lagi, makan lele. Nanti bayinya kayak lele. Waduh. Macam-macam ini ya, saya dengar-dengar tuh mitosnya ada banyak. Yeah. Ada udang lah, ada lele. Nah, itu gimana dok? Pokoknya keseputar makanan itu sebenarnya mitos semua ya dok ya? Iya, sebenarnya mitos. Ya intinya tuh kalau kan ikan, udang-udangan ya itu kan protein ya. Nah kalau protein ya sebenarnya kalau nggak ada alergi nggak masalah. Nah dan yang penting itu perlu diingat kalau protein yang penting matang, karena misalnya kalau nggak matang itu kan ada resiko masih ada bakteri kan. Jadi harus matang itu aja sih. Kalau yang satu lagi ini memang agak-agak mitos atau fakta masih bingung. Makan yang dibakar kayak daging bakar gitu kan, sate gitu tuh. Nah itu gimana dok? Katanya bisa pengaruh nanti ada bikin gangguan pada janin gitu. Bener nggak dok kalau ini? Enggak sih ya. Enggak juga ya. Ada hubungannya setahu saya. Cuma kalau secara umum ya, walaupun orang normal pun, kalau misalnya dibakar-bakar, apalagi yang di atas fiber, saya lupa sih namanya itu ya, yang genteng-genteng itu. Nah itu katanya sih bisa bikin karsinogen, jadi sebaiknya dihindari. Tapi kalau bakar-bakar dikit, ya nggak usah lah sampai angus-angus banget ya. Aja sih. Oke, jadi oh ya nih dok, kebetulan ada yang bertanya juga.
Iya, dari sahabat Hermina, Adira Tansya. Dok, ibu hamil tidak boleh makan makanan yang dibakar. Nah, tadi sudah ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Itu berarti berhati-hati ya dok ya, lebih berhati-hati ya. Jangan terlalu gosong gitu ya. Udah dijawab ya, Kak Dela ya, Adela Tansya. Kemudian nih kalau masalah tentang kalau lagi hamil itu boleh nggak masih berhubungan suami istri begitu dok? Berhubungan suami istri, kalau misalnya kehamilannya normal, nggak ada risiko sebelumnya keguguran, atau selama kehamilannya itu ada flek-flek, keluar ketuban, nah itu sebenarnya relatif aman ya. Kecuali sebenarnya teorinya kalau misalnya kita berhubungan suami istri, apalagi buang di dalam, nah spermanya suami itu kan ada mengandung senyawa namanya prostaglandin. Prostaglandin itu salah satu zat yang bisa memajukan persalinan juga. Jadi itu yang perlu dikhawatirkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kehamilannya aman-aman, ya nggak masalah sih. Jadi nggak masalah ya. Ya. Ibu hamil boleh makan sushi nggak dok? Itu dari Artiviani. Boleh nggak dok? Sushi kan ada yang matang, ada yang enggak. Ya balik lagi ke prinsip yang tadi, protein itu harus matang. Kalau susinya dagingnya matang ya nggak masalah. Atau kalau enggak, kadang-kadang kan mayones tuh ada yang mateng, kan ada juga yang dari kuning telur yang nggak mateng, kurang nah, itu matang yang nggak ya, boleh. itu nggak boleh. Ya, tetap berhati-hati berarti ya kalau masalah yang itu ya. Terkait kematangan suatu bahan makanan juga berhati-hati ya, ibu-ibu, bunda-bunda hamil. Oke. Nah ini, makan durian boleh nggak dok? Makan durian ya boleh aja. Mitosnya katanya bisa bikin cepat bersalin juga ya. Tapi betul. saya enggak sih. Cuma kalau durian itu cuma tinggi gula aja sih. Jadi intinya balik lagi, nutrisinya sebenarnya harusnya seimbang. Walaupun normal ataupun hamil pun tetap nutrisi kadar gula itu tetap harus dijaga gitu. Baik. Jadi kalau makan durian masih boleh, tapi ya nggak usah berlebihan. Semua yang berlebihan itu nggak baik. Dah, ada juga nih pertanyaan dari pasien hamil nih. Kebetulan WA ke saya kan waktu itu. Seberapa pentingkah susu hamil buat ibu hamil gitu loh dok? Karena kan ada juga kalau di negara Jepang itu tidak mewajibkan minum susu hamil, tapi kalau di Indonesia tuh kayaknya susu hamil tuh kayaknya wajib deh gitu kan. Nah, kalau dari pendapat dokter gimana? Enggak, tadi saya juga udah bilang deh kayaknya susu itu nggak wajib. Yang penting nutrisi tercukupi. Nah harusnya sih lebih bagus kan yang dari alami ya. Jadi sebaiknya makanan itu harusnya dari makanan. Dari makanan kalau makanannya ya. bervariasi harusnya lebih baik. Tapi kalau misalnya memang takut, nah biasanya kan memang juga banyak yang defisiensi nutrisi, salah satu nutrisi tertentu. Makanya kita kasih vitamin hamil. Tapi kalau misalnya udah lengkap semuanya, sebenarnya nggak perlu beli ya. susu. Tapi kalau saya mau beli, mau minum susu juga nggak masalah. Nggak masalah ya, tambahan aja lah ya. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Kinam. Dok mau tanya vitamin apa yang harus dikonsumsi untuk mencegah gigi gupis pada anak setelah tumbuh giginya? Emang ada ngaruh ya vitamin saat hamil terus nanti bisa saat lahir itu bisa jadi gigi gupis itu ngaruh nggak sih? Biasanya sih kalau misalnya ke bayinya ya lebih ke setelah itu sih, setelah lahiran ya. Nggak ada hubungannya ya sebenarnya ya. Yang penting ya biasanya kan kadang-kadang tuh kalau bayi kita mungkin pikirnya masih nggak ada gigi segala macam. Udah sebenarnya hanya dokter anak ya, mungkin kalau habis nyusuin atau minum susu langsung dibersihin. Kan biasanya ada tuh alatnya ngelap kasa gitu kan, dimasukin ke dalam mulut dibersihin. Nah itu kayak gitu. Berarti memang itu nggak ada hubungannya dok. Soalnya kan memang orang-orang awam itu taunya nih saat bayi lahir, oh rambutnya tebel, oh berarti dia makannya banyak makan ini. Banyak rambutan lagi. Itu bukan, apa sih dok yang tauge? Gitu. Nah kayak gitu orang-orang masih begitu. Apakah benar sih dok dengan nutrisi kita yang tercukupi kemudian bisa menyebabkan nanti tuh bayinya bisa salah satu menyebabkan bayinya ya jadi itu tumbuh rambut bagus, terus giginya bagus, itu ngefek nggak sih sebenarnya? Enggak sih ya, nggak ada Enggak, makanan yang tertentu ada. yang bikin kayak gitu. Yang paling pengaruh sebenarnya ya genetik aja sih. Lebih ke genetik ya dok ya. Atau kalau misalnya mungkin dia lahiran udah lebih lewat bulan, nah biasanya tuh rambut-rambutnya tuh lebih tumbuh lebih banyak gitu. Iya sih, kalau bapak ibunya rambutnya dikit terus rambutnya jadi banyak kan ya Iya, berarti ya. waduh, Itu itu saya. anak siapa ya?
Baik. Oke, sahabat Hermina, silakan yang mau bertanya lagi. Saya masih buka lagi untuk lain pertanyaan. Dokter, mungkin ada tips-tips khusus nih, Dok, untuk ibu-ibu hamil yang saat ini menginginkan agar bayinya sehat, ibunya sehat dari segi baik dari nutrisinya, baik dari aktivitasnya, apalah sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil gitu. Tips aja, tips yang umum aja. Yang umum ya. Ya makannya itu harus bervariasi yang sehat. Jangan cuma asal makan, cuma banyak nasinya yang penting kenyang. Harus bervariasi. Terus sebaiknya tetap ada olahraga sih, olahraga ringan walaupun cuma jalan kaki gitu. Tapi yang penting ada exercise, jangan cuma diam di rumah aja. Kayak senam hamil gitu ya, Dok? Senam hamil boleh. Sebenarnya olahraga juga nggak masalah sih, apa aja. Yang penting sesuai toleransi ibunya. Kalau misalnya dia sebelumnya sering lari, pasti dia akan pengen lari juga ya. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting nggak ada resiko seperti yang kayak tadi keguguran kayak gitu. Toleransi kita untuk olahraga itu bisa dirasain diri sendiri. Kan batas orang untuk olahraga kan beda-beda ya. Nah gitu. Nanti sebaiknya konsultasi lagi ke dokternya ya. Baik. Kemudian nih, Dok, kalau misalnya nih ada pasien itu dia mengeluh kalau misalnya dia nggak kena apa-apa, tahu-tahu pergelangannya sakit. Nah, itu faktor apa? Mungkin ototnya atau apa ya, Dok? Maksudnya emang ada hormon tertentu yang di saat ibu hamil itu memang menyebabkan otot-otot sakit atau apa gitu? Ya bisa aja sih ya, karena memang kan kalau hamil tuh hormonnya tuh ada perubahan ya, jadi ya memang macam-macam lah gejalanya, sakit punggung lah, sakit otot betul. Memang sih nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak masalah. Oke, ada satu lagi, posisi tidur yang dibolehkan ibu hamil. Oke, kalau misalnya kehamilannya masih kecil, mungkin nggak terlalu pengaruh ya, kiri kanan. Atau terlentang gitu nggak masalah. Tapi kalau udah lebih gede, dia kan beban kita di perut itu lebih gede juga, lebih berat. Teorinya kalau miring kiri itu lebih bagus. Miring kiri lebih bagus ya? Ya, biar aliran darah ke jantung itu nggak tertekan. Gitu. Jadi biasanya dianjurkan miring kiri. Miring kiri. Miring kanan tapi boleh? Miring kanan ya selama nggak ada masalah sih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya miring kanan ya biasanya kan agak bukan kiri atau kanan pun biasanya kadang pegal juga ya. Nah biasanya yang penting dialasin bantal aja sih samping-sampingnya atau di punggungnya gitu. Yang penting ibunya cari posisi aja sih supaya enak. Tapi paling ideal itu ideal kiri ya. Mau ganti-ganti terlentang nggak apa-apa. Yang penting jantung kurap aja ya. Kalau terlentang mungkin agak berat kali ya. Kalau misalnya udah gede ya. Oh iya. Oke Dok. Terus kenapa nih Dok? Kenapa pada saat hamil besar kok napas si ibu agak sesak? Kalau hamil besar agak susah gitu kan? Jadi istilahnya kayak ada balon ya di dalam. Balonnya itu kalau tambah lama tambah gede, akhirnya dia agak ke atas kan. Kalau ke atas, di atas itu kan ada paru-paru jantung. Ruangnya kan terbatas, jadi dia tekan ke atas, jadinya nggak enak gitu. Makanya kadang-kadang tuh sesak, tapi selama dia nggak ada gangguan aktivitas yang berarti, nggak ada nyeri dada, harusnya sih ya nggak masalah ya. Baik, jadi itu masih normal lah ya Dok ya. Baik. Kecuali kalau misalnya duduk aja gitu, udah ngos-ngosan, udah ngapain, nah itu mungkin ada sesuatu yang bermasalah, bisa langsung mungkin harus kontrol ya. Baik, sahabat Hermina. Bagaimana penjelasan dari Dr. Nadia SPOG? Cukup memuaskan bukan? Bila masih membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa kirim ke kolom komentar ya. Kira-kira apa sih tema apa lagi yang akan kita angkat bersama dengan Dr. Nadia SPOG. Seperti yang Anda ketahui, Dr. Nadia SPOG merupakan dokter spesialis kandungan, kebidanan kandungan di Rumah Sakit Hermina Pekalongan ya. Untuk informasi pendaftaran bisa dihubungi di 025432525. Kita mau tutup tapi sepertinya kok ada yang bertanya Dok. Oke, saya buka lagi satu lagi ya Dok. Ya, ini Wulan. Dok, kalau di usia 6 bulan kehamilan ada ambeien, apakah bisa lahiran normal atau akan memperparah kalau lahiran normal?
Ambeien sebenarnya kan ada grade-grade-nya ya, ada 1, 2, 3, 4. Dan biasanya tuh kalau yang masih ringan masih bisa dimasukin. Sebenarnya kalau dia nggak terlalu gede sebenarnya masih bisa kok. Kecuali yang memang udah nyeri banget, gede banget gitu. Nah, itu mungkin perlu Disarankan operasi gitu ya, sesar. Tapi disarankan. rata-rata sih selama ini yang saya dapat walaupun agak gede, ya nanti perlu penilaian lanjut lagi sih, harus dilihat Siap, dulu. siap. Tapi rata-rata sih bisa lahir normal kok. Oke, begitu ya Ibu Wulan, jawaban dari Dokter Nadia. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawabannya. Baik dokter, terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih untuk penjelasannya dan waktunya ya dokter. Sehat selalu untuk Dokter Nadia SPOG. Juga untuk sahabat Hermina yang sudah bergabung, terima kasih atas partisipasinya. Kita jumpa lagi dalam Hermina Talk selanjutnya. Salam sehat Hermina Talk. Salam sehat, sampai jumpa.